Alright teman-teman semuanya, ketemu lagi sama saya Dani Indrawan Pertama. Dan pada video keempat ini teman-teman, saya akan membahas bagaimana sih cara untuk mengcombine force. Teman-teman, kalau teman-teman ngikutin materinya dari awal, teman-teman pasti akan tahu force yang pertama adalah indirect force. Apa itu indirect force yang kita gunakan? Adalah para EMA untuk menentukan trennya juga. Kemudian direct force-nya apa teman-teman? Unfill order. Jadi unfill order plus para EMA, jadi kita mau mengcombining force. Hari ini tools yang akan saya gunakan ya itu seperti yang saya share kemarin, saya akan pakai demand and supply indicator punyanya Surjet Kakar, kemarin sudah saya share. Kalau teman-teman belum tahu toolsnya, ini adalah websitenya, teman-teman bisa langganan atau teman-teman bisa pakai demo. Kalau teman-teman mau pakai demo silahkan tonton YouTube ini dulu, kemudian klik link ini. Klik link ini ya teman-teman, teman-teman baru bisa mendapatkan demonya. Kalau teman-teman beli nanti akan diminta di sini, misalkan teman-teman buy. Saya mau subscribe 30 hari ya, harganya $10,8 plus 18% GST. Ini apa saya nggak tahu teman-teman. Silakan dipilih activation date-nya. Nah ini penting, trading view username, ini juga penting teman-teman. Caranya nyari gimana teman-teman? Misalkan ini teman-teman bisa masuk ke trading view-nya, silakan klik hamburger yang pojok kiri atas, kemudian teman-teman bisa lihat ini adalah username dari teman-teman. Masukin di sini. Misalkan ini adalah DANY Indrawan. Jadi saya masukin DANY Indrawan. Jadi teman-teman tinggal bayar aja dan selesai. Sesuai aktivasinya dengan tanggal yang teman-teman pilih. Nah, kalau teman-teman udah punya tools tersebut, bebas ya teman-teman, entah pakai demo atau pakai yang berbayar, bebas. Saran saya teman-teman bisa menggunakan yang berbayar karena teman-teman bisa menggunakan di semua time frame. Kalau teman-teman menggunakan yang demo seperti yang saya lakukan sekarang adalah teman-teman hanya bisa menggunakan di daily, tapi nggak masalah teman-teman. Sebagai contoh, kita akan trading di daily. Sekali lagi, strategi yang JPD gunakan bisa digunakan di semua time frame. Dan spesialnya para EMA plus unfill order ini bisa hanya menggunakan satu time frame saja. Jadi nggak perlu top down analysis karena semuanya trennya, tren mayor dan tren minor sudah diwakili oleh para EMA. Jadi kita hanya perlu dua tools tersebut tadi teman-teman. Yang pertama adalah demand and supply indicator. Cara yang kita masukin, teman-teman bisa masuk ke indikator. Kalau teman-teman berlangganan, teman-teman akan masuk ke invite only script. Di sini akan muncul nantinya demand and supply indicator. Kalau teman-teman pakai yang demo, teman-teman akan masuk ke favorites. Silahkan masuk ke favorit, pilih demo demand and supply zone indicator. Karena di sini saya pakai yang demo, saya akan klik ini. Saya masuk ke menu favorit, demo, atau teman-teman bisa masuk ke invite only script. Saya ulang sekali lagi, ini untuk teman-teman yang berbayar atau berlangganan, akan muncul menunya demand and supply indicator di sini nantinya. Tinggal teman-teman klik dan selesai, indikatornya akan masuk ke dalam chart teman-teman. Oke, teman-teman, yes, ini indikatornya udah keload. Settingan apa yang perlu saya perbaiki? Saya masuk ke setting demand and supply indicator teman-teman, saya klik gambar gearnya. Lalu saya tampilin display pattern name supaya lebih asik aja ya, supaya kelihatan. Oh ini ada zone, ada zone, ada zone. Oke, langkah kedua adalah kita mau masukin multi EMA. Jadi scriptnya bisa teman-teman download di member area. Layanan masuk ke menu download atau teman-teman bisa klik kartnya ini, sama saja. Kita tunggu beberapa saat dan teman-teman halamannya akan terload. Kemudian teman-teman bisa pilih ini ya teman-teman, para EMA. Nah silakan download. Saat teman-teman download, filenya berbentuk apa ini? Saya cek dulu ya teman-teman. Filenya berbentuk TXT. Nah TXT tersebut boleh teman-teman buka pakai Notepad atau teman-teman buka pakai text editor lainnya di iMac. Saya nggak tahu teman-teman karena saya pakai Windows. Teman-teman bisa lihat scriptnya seperti ini. Saya akan pastekan di sini. Oh no, bukan ini. Ini maksud saya salah buka website ya teman-teman. Nah silakan paste ini kan, udah masuk ya. Ini udah masuk. Ini adalah file teksnya tadi yang teman-teman barusan download. Caranya download sekali lagi, masuk ke member area, masuk login ke member area, kemudian klik download. Setelah teman-teman klik download, teman-teman boleh klik para EMA. Para EMA seperti ini ya teman-teman, klik download, filenya silakan dibuka. File TXT tadi itu berbentuk
teks seperti ini ya. Teman-teman silakan copy dari notepad-nya atau teks editornya. Kemudian teman-teman masuk ke chartnya lagi. Cara nginstalnya seperti apa? Teman-teman bisa klik Paint Editor di pojok kiri bawah. Saya akan matikan dulu wajah ganteng saya, teman-teman. Teman-teman bisa klik Paint Editor. Nah, silahkan Ctrl A atau blok semuanya, delete, hapus, pakai backspace. Kemudian klik kanan, teman-teman bisa masukin paste. Kemudian teman-teman save. Save-nya gimana? Rename dulu ya, jangan lupa. Ini caranya teman-teman ganti. Multi-EMA. Silakan teman-teman save. Setelah teman-teman save, silakan masuk ke indikator, masuk ke My Script. Masih ingat nama yang tadi saya simpan, yaitu multi-EMA. Kita masukin ke multi-EMA. Oh, ini ternyata. Gitu ya. Atau multi-EMA yang lain. Saya punya beberapa script, teman-teman. Tapi yang saya gunakan yang ini ya, teman-teman. Yang saya share buat teman-teman semuanya. Sama aja. Setelah itu teman-teman bisa ganti warnanya seperti di tutorial video pertama. Ketebalannya juga sama, silakan diikuti. Semua settingannya ada di sana. Nah, teman-teman, kita masuk sekarang ke dalam intinya. Oke, saya minum dulu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman, kita mau mengcombine force. Direct dan indirect force kita mau combine. Caranya gimana? Nah, seperti langkah pertama kita dulu. Kita mau menjawab, kita mau jadi buyer atau mau jadi seller. Di USD CAD jelas trennya sedang apa teman-teman? Sedang downtrend. Ditandai dengan mayor trennya downtrend, minor trennya juga downtrend. Kemudian kita mau cari zone yang di mana? Yang berada di dekat-dekat EMA 200 dan EMA 100. Oke, kita punya nggak? Oh, kita punya guys. Kita punya, ternyata zone-nya ada di sini. Ternyata toolsnya nggak gambar ya. Ini menurut mata saya ini adalah zone, teman-teman. Bisa lihat ini sebagai drop base drop. Karena sekali lagi tools ini punya cara scoring tersendiri. Dia menilai candle-candle yang secara scoring seperti ini yang teman-teman lakukan settingannya. Oke, saya akan coba utak-atik sedikit. Nggak bisa dirubah ya. Nggak masalah teman-teman. Anggap aja teman-teman pakai auto UFO atau ini ya. Dengan settingannya teman-teman rubah, teman-teman akan kelihatan nih. Oh, di sini ada drop, base, drop. Di bawahnya juga ada drop, base, drop. Di bawahnya juga ada lagi drop, base, drop. Yang bawah jelek, yang atas oke, yang atas juga oke. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingat kita mau cari yang seperti apa? Kita mau cari zone, area unfill order, ini kan drop, base, drop, DBD. Kita mau cari zone-zone yang di dekat-dekat EMA 200 atau EMA 100. Kalau ada dua zone, ini kan EMA-nya, zone-nya kan berada di dekat-dekat EMA 100 ya teman-teman. Nah, saya prefer ambil yang atasnya lagi. Sekali lagi, itu rule saya teman-teman. Kita punya zone juga ya, sebenarnya ada zone lagi di sini. Ada zone, ada drop, base, drop juga yang udah ke fill cukup dalam. Ada beberapa zone. Nah, kita mau ambil zone yang mana? Saran saya teman-teman, ikutin apa yang digambar oleh tools. Jangan mengada-ngada sendiri teman-teman di awal. Silakan apa yang digambar tools itu yang teman-teman lihat. Kalau toolsnya ternyata di supply indikator ini nggak gambar, oh padahal saya lihat mata saya ada di sini. Saran saya teman-teman nggak ngikutin matanya. Silakan ikutin aja toolsnya untuk di awal. Setelah itu teman-teman terbiasa melihat tools menggambar zone, baru teman-teman bisa lakukan mencari zone secara manual. Kita nggak ketemu teman-teman. Oke, kita punya satu teman-teman. Kita punya contoh. Teman-teman bisa lihat ada rally, base, rally. Ditandain sama ini RBR. Teman-teman bisa lihat EMA-nya mengarah kemana nih? EMA-nya mengarah ke atas semuanya, ya nggak? Yang di garis tool tersebut adalah ini. Saya akan hapus dulu supaya teman-teman nggak bingung. Ada banyak garis. Areanya ini yang candle warna biru. Proximal P ini proximal. Proximal itu yang atas. Distal adalah yang bawah. Nah, ini zone tempat kita untuk entry. Sampai sini clear teman-teman rule-nya. Rule-nya sangat sederhana. Simple banget. Teman-teman simple banget.
Sebenarnya kalau teman-teman amatin ini udah terlambat entry-nya, teman-teman bisa lihat. Tools ini nggak ada apa namanya, nggak ada lagging-lagging ya teman-teman. Tools ini nggak ada, bukan lagging indikator kalau tools seperti ini. Teman-teman bisa lihat ada rally base rally, ini RBR ditandain candle warna biru. Kita ngobrolin menurut tools ya, bukan menurut mata. Kalau menurut mata, kalau kita ngomongin mata saya ya ada zone juga di bawahnya. Tapi kita ngomongin toolsnya. Toolsnya gambar di sini. Kita ikutin aja toolsnya teman-teman. Jadi trennya masih belum valid, teman-teman bisa lihat. Trennya masih belum valid karena minor trennya masih apa? Masih downtrend. Kita belum punya EMA yang proporsional. Baru di sini kita punya bentuk EMA yang proporsional. Oke, ini udah uptrend. Kita mau buy di sini karena RBR-nya di sini. Teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman masuk dan udah profit. Sesimpel itu teman-teman, silakan diikuti toolsnya. Saya akan kasih contoh yang lain. Kita punya zone enggak? Nah, tidak ada, kita skip. Sesimpel itu teman-teman. Oke, sekarang kita punya apa? RBR, Rally Base Rally. Kita punya Rally Base Rally dan kita akan marking dulu areanya. Ini RBR di sini teman-teman. Oke, RBR di situ dan kita mau pasang buy limit nanti di sini. Untuk entry-nya nanti belum saya bahas ya teman-teman. Belum saya bahas, nanti akan saya masuk ke dalam materi risk reward dan money management untuk kita melakukan entry dengan tools trading assistant menggunakan PSC Trader. Oke. Kita punya entry di sini. Nice. Kita lihat lagi teman-teman. Kita ada enggak? Oh, enggak ada. Ada enggak nih, teman-teman? Oh, tidak ada. Ini downtrend ternyata tapi enggak ada zone menurut sekali lagi menurut supply and demand indikator. Kita melihat ada zone tapi EMA-nya terlalu jauh. Ini ada zone, EMA-nya kan udah di sini nih. Harusnya kan kita melihat area-area yang di sebelah kirinya nih. Oh, ternyata nggak ada. Oke, kita skip. Beres teman-teman, kehidupan tenang, trading tenang, nggak kepikiran apa-apa. Karena sistemnya mekanikal, teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada zone, ada drop, base drop, ini DBD. DBD artinya adalah drop base drop. Tapi EMA-nya masih belum confirm. Boleh nge-sell nggak ya? Boleh-boleh aja teman-teman. Boleh nge-sell, nggak ada yang larang. Tetapi kalau kita menggunakan kedua batasan diri tersebut, direct dan indirect force, idealnya teman-teman ngikutin keduanya. Kalau EMA-nya belum confirm, meskipun ada zone di sini, ya masih belum oke. Nah, tetapi kita perlu bahas nih juga. Ini cukup penting. Minor trendnya udah berubah. Teman-teman bisa catat. Minor trendnya sudah berubah duluan. Mayor trendnya belum. Nah, idealnya teman-teman mengikuti keduanya. Mayor dan minor trend harus berjalan searah. Bentuknya harus seperti ini teman-teman. Bentuknya harus seperti ini atau seperti ini ya. Ini kan EMA-nya belum rapi nih. EMA 200-nya harus paling atas. Biru merah, biru merah. Ini merah biru, biru merah. No. Bukan entry kita. Oke teman-teman. Nah, ini adalah zone yang contoh entry juga. Teman-teman bisa lihat. Ini alright. Ini adalah entry yang SL teman-teman. Nggak SL sih, profit dikit ya. Belum sempat 1:1 ya kayaknya. Belum sempat harusnya. Oke, ini sudah 1:1 sih kayaknya. Saya cek ya. Ini 41 pips, 41,7. Naiknya juga berapa nih? 50,6. Ya udah 1:1 teman-teman. Nah ini teman-teman, saya akan mundurkan chartnya supaya teman-teman bisa lihat dengan jelas. Ini ada rally base rally. Kita mau entry di mana teman-teman? Kita mau entry di tools yang gambar zone-nya di rally base rally ini plus EMA 100 dan 200. Kita mau entry di sana. Teman-teman bisa lihat. Harga masuk dan naik udah TP 1:1. Tapi kemudian SL. It's okay teman-teman. Karena trading hanyalah probabilitas teman-teman. TP1 safety target harusnya ya enggak gimana-gimana karena BIP teman-teman hasilnya kan. Nah, teman-teman bisa lihat lagi, ini adalah contoh yang lain. Ini harga masuk tapi masih belum ada EMA-nya ya. Harusnya kan entry-nya di sini ya. EMA-nya waktu harga masuk ini, EMA-nya masih jauh di bawah, belum.
Kita cari contoh yang lain. Oh ya, ini bisa kita jadikan entry teman-teman. Ini kan ada rally base rally. Kita punya zone tersebut. Silakan ditandain aja. Ini entry-nya karena apa? Kita punya EMA mengarah ke atas semuanya. Plus teman-teman kita punya EMA 100 dan EMA 200 mengarah. Saya rasa teman-teman cukup contoh-contohnya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang ditanyakan silakan tanya aja. Kalau teman-teman pengen trading di time frame yang lebih kecil ya silakan sekali lagi teman-teman beli aja langganan yang berbulan atau 60 hari. Kayaknya ada diskon juga yang setahun juga. Teman-teman bisa pakai itu di time frame manapun, di time frame kecil 60. Sekali lagi teman-teman idealnya teman-teman masih belum trading ya sebelum teman-teman mempunyai datanya. Jadi nanti di akhir acara ini saya akan sharing gimana sih caranya untuk melakukan backtest menggunakan tools ini di beberapa periode tahun ke belakang supaya teman-teman punya datanya, punya gambarannya, punya ekspektasinya. Idealnya sekali lagi teman-teman belum trading sampai teman-teman punya datanya sendiri. Dan kuncinya adalah jangan percaya dengan saya, jangan percaya dengan toolsnya, jangan percaya dengan indikatornya. Percayalah hanya dengan data yang teman-teman kumpulkan sendiri. Percayalah hanya dengan teman-teman melakukan backtest, melakukan forward test. Nah, kenapa sih hal ini sangat giat sekali saya share teman-teman? Karena ini adalah faktor penyebab yang menurut saya paling besar trader gagal. Trader nggak punya ekspektasinya, ngetes pun nggak pernah. Dia terlalu percaya dengan gurunya. Dia nggak pernah merasakan sendiri sensasinya gimana saat dia menggunakan strategi yang gurunya share teman-teman. Itu akan sangat berbahaya sih. Akan sangat berbahaya. Dulu saat saya belajar teman-teman, di sisi lain saya percaya dengan sistem trading yang guru saya share. Karena ya nggak mungkin dia bikin kelas kalau dia sendiri nggak pernah ngetes dan nggak pernah menjalankan strateginya. Tetapi di sisi lain saya nggak mau terlalu percaya teman-teman. Saya mau ngetes sendiri, melihat dengan mata kepala sendiri. Datanya saat saya yang menjalankan strategi tersebut work nggak? Bisa jadi, karena bisa jadi sistem strategi atau strategi A, kalau saya yang menjalankan work dan saya enjoy, saya nyaman, saya profit teman-teman. Belum tentu strategi A tersebut cocok untuk teman-teman. Makanya kita perlu namanya ngetes. Dan trading menurut saya adalah bisnis yang sangat maksudnya bebas dari resiko awal teman-teman. Kalau teman-teman ingin buka warung kan teman-teman perlu modal. Teman-teman perlu bikin warungnya, isi warungnya dengan produk-produk barang-barang teman-teman yang akan teman-teman jual. Kalau di trading teman-teman nggak perlu teman-teman mengeluarkan modal, nggak perlu teman-teman membuang uang yang belum tentu teman-teman nyaman di sana. Kalau trading teman-teman bisa pakai akun demo. Teman-teman bisa testing strateginya, teman-teman bisa lakukan backtesting maupun forward test nantinya. Forward test bisa teman-teman pakai akun yang sangat kecil, mungkin pakai akun send, akun yang stay very small teman-teman saat melakukan pengetesan. Nah itulah track yang saya lalui teman-teman. Saat saya di samping itu teman-teman, saat saya melakukan backtest, saat saya melakukan forward test, ada banyak keuntungan yang saya dapetin di sana. Di antaranya adalah saya nggak ragu lagi teman-teman. Oh ini ada zone ya, kira-kira bagus nggak ya? Kira-kira akan TP nggak ya? Saya dulu sebelum saya melakukan backtest saya akan galau tuh. Saya konsultasi ke guru saya, Mas, ini oke nggak areanya? Ya tergantung rulemu katanya gitu. Ya kan, ya memang begitu jawabannya benar. Teman-teman harus ngetes sendiri supaya teman-teman tahu datanya. Kalau teman-teman sudah tahu datanya, sudah tahu ekspektasinya, terbiasa melihat area-area yang work teman-teman, ya teman-teman akan lebih baik tradingnya ke depannya. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu apa yang ingin saya share hari ini. Intinya adalah kita mau mencari zone yang digambar tools tersebut, plus kita mau mencari area-area di dekat-dekat EMA 100 dan EMA 200. Kita punya zone di sini, RBR. EMA-nya udah masuk belum ya? Kita nggak mau entry. Sesimpel itu, skip. Euro-AUD. Kita punya zone nggak? Oh nggak punya, downtrend. Kita mau nge-sell only. Kita punya zone nggak? Tidak. Ya nggak ngapain.
Kita akan charting lagi teman-teman. Biar cepat aja teman-teman punya gambar. Kita punya downtrend tapi nggak punya zone, nggak ngapa-ngapain. Kita punya uptrend, minotrendnya udah downtrend tapi kurang maksimal, ya kita nggak mau ngapain kalau teman-teman sangat agresif, sangat konservatif. Kalau teman-teman cukup ya nggak agresif amat, nggak konservatif amat, teman-teman ngikutin yang tren mayor boleh nggak boleh. Teman-teman silakan tes nanti ya. Euro GBP kita next ya. Oh kita punya area ternyata, kita punya rally, kita punya apa sih ini? Rally base drop ya kan, kita punya rally base drop. Kenapa warnanya gini ya? Bentar teman-teman. Oh ternyata diganti ya warnanya sama tools ini. Gak apa-apa teman-teman, kita punya rally base drop. Zonnya yang mana? Zonnya yang ini. Saran saya teman-teman kalau pakai candle yang hitam putih ya teman-teman bisa ganti warnanya ya. Layout colornya bisa teman-teman ganti warna kuning mungkin supaya mencolok ya kan. Yang biru base, yang kuning layout. Ya, berarti ini rally base drop. Oke kita punya valid entry, kenapa teman-teman? Ini ngomong-ngomong udah terlambat juga ya. Oke nggak apa-apa teman-teman supaya nanti bisa belajar lebih lanjut ya. Kita punya rally base drop. Alright, kita punya rally base drop dan kita teman-teman bisa lihat saat harga masuk, teman-teman bisa lihat ya, harga masuk EMA 100-nya udah masuk belum? Udah. EMA 200-nya ada zone nggak ada kirinya. Berarti kita mau ambil yang itu. Harga masuk dan drop. Ini contoh valid setup teman-teman. Ini udah TP2 maybe ya. Kita next contoh aja biar banyak ya teman-teman punya gambaran. Kita punya rally base rally di sini. EMA 100 dan 200-nya masih ada nggak? Nggak ada. Jadi kita skip zone yang atas. Kita punya zone lagi yang bawah, ada RBR teman-teman. RBR-nya di sini sampai sini ya marking zone-nya. Silakan diikuti aja. Oh ternyata ada zone-nya. Kita punya zone yang valid plus kita punya ada EMA di dalamnya. Valid. Nah, tinggal pasang buy limitnya. Nanti akan masalah order, take profit, stop loss dan lain sebagainya akan saya share di materi selanjutnya teman-teman. Nah kita mau bahas gimana sih cara mengkombinasikan direct force dan indirect force saja kali ini ya. Oke teman-teman. Oke sampai sini dulu mungkin. Nah kalau teman-teman punya pertanyaan silakan, jangan sungkan, jangan ragu, jangan malu. Tanyakan aja di dalam grup, teman-teman bisa tanya ke saya langsung atau teman-teman bisa tanya ke teman-teman member yang lain. Atau teman-teman bisa jangkau saya dengan email. Email saya di danj@jaripedia.com, danj@jaripedia.com. Atau teman-teman bisa chat saya di Telegram juga boleh kalau ingin fast respon. Alright teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman aktiflah bertanya di dalam grup sekali lagi supaya teman-teman mendapatkan manfaatnya dengan maksimal. Saya Dani Indra pertama undur diri. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye bye.